Syekh Datul Kahfi, orang Islam pertama di Cirebon. Cirebon merupakan tempat pertama Islamisasi di wilayah Jawa Barat, dan Cirebon adalah satu-satunya wilayah Jawa Barat yang memiliki wali dalam 9 wali songo di Jawa, yakni Sunan Gunung Jati. Namun bukan Sunan Gunung Jati orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Cirebon, akan tetapi gurunya Sunan Gunung Jati, yakni Syekh Datul Kahfi, atau yang dikenal dengan Syekh Nurjati, yang sekarang namanya dijadikan kampus Islam negeri satu-satunya di wilayah Cirebon, yakni Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Penasaran dengan sosok Syekh Nurjati? Simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe channelnya agar terus menampilkan konten-konten sejarah lainnya. Biografi singkat Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi lahir di Malaka sekitar pertengahan abad 14 dan dikenal dengan nama Syekh Nurjati, putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar. Syekh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Datul Kahfi adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Kahfi menikah dengan Syarifah Halimah, atau yang dikenal dengan Nyi Ratna Jatiningsih, sewaktu menuntut ilmu di Baghdad. Syarifah Halimah, putri dari Ali Nurul Alim. Pernikahan Syekh Datul Kahfi dan Nyi Ratna Jatiningsih melahirkan anak, diantaranya Syekh Abdurrahman, yang kelak di Cirebon bergelar Pangeran Panjunan. Syekh Abdurrahim, kelak bergelar Pangeran Kejaksan, dan Syarifah Fatimah, yang bergelar Syarifah Baghdad. Informasi ini berdasarkan dari Babat Cirebon Keraton Kasepuhan. Mengenal murid-murid Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi melahirkan murid-murid yang nantinya akan melakukan Islamisasi secara menyeluruh di wilayah Cirebon, bahkan di Jawa Barat. Berikut ini beberapa murid-murid dari Syekh Datul Kahfi yang datanya diambil dari Agus Sunyoto. Nomor 1, Ki Danusela. Nomor 2, Ki Samadullah atau Pangeran Walang Sungsang. Nomor 3, Nyi Indang Gelis. Nomor 4, Nyi Mas Ratu Rara Santang, Ibunda Sunan Gunung Jati. Nomor 5, Syekh Siti Jenar. Nomor 6, Sunan Gunung Jati. Nomor 7, Maulana Maghribi. Nomor 8, Sunan Kalijaga. Nomor 9, Mbah Kuwu Cirebon, atau yang dikenal dengan Pangeran Cakrabuana. Peninggalan Syekh Datuk Kahfi. Salah satunya adalah gapura bersayap di pintu makam Syekh Datul Kahfi. Gapura bersayap di pintu makam Syekh Datul Kahfi adalah sebagai penanda masuknya agama Islam di Cirebon. Model gapura ini merupakan salah satu karya adiluhung orang Cirebon pada awal abad ke-15 hingga ke-17 Masehi. Karya adiluhung ini merupakan karya dekoratif yang sebenarnya lumrah di pesisir pantai utara Jawa. Pintu yang ada di gapura bersayap Syekh Nurjati ini dapat melambangkan kematian. Artinya maut adalah gerbang yang akan dilalui oleh setiap manusia untuk mencapai kehidupan berikutnya yang abadi. Pemaknaan pintu sebagai lambang kematian merupakan gambaran yang sangat tepat dan sesuai dengan peribahasa Arab yang berbunyi al-mautu babun wa kullu nasi dahiluhu, yang artinya maut adalah pintu dan setiap orang akan memasukinya. Itulah sekilas tentang Syekh Datul Kahfi, orang yang pertama kali mengislamkan daerah Cirebon dan Jawa Barat pada umumnya. Semoga video ini bisa menjadi pengingat sejarah tentang apa yang dilakukan leluhur kita pada masa-masa lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.